Kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Di 123 juta tadi konsumen, kita hanya jadi konsumen. Dan 90%, hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi, bukan produk kita sendiri, karena harganya sangat murah. Presiden kembali menegaskan keseriusannya mengatur masifnya barang impor. Presiden menyamakan masifnya barang impor ke tanah air saat ini adalah bentuk penjajahan di era modern. Hal itu disampaikan Presiden di acara Lemhanas pada hari Rabu. Presiden meminta agar pemerintah dan masyarakat tidak terlena atau ketergantungan dengan barang impor murah yang berseliweran di e-commerce. Jajah. Nah, penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Ya. Anaknya itu Gibran. Saya tidak akan pernah, makanya saya katakan resolusi 2026 kita maksudkan Gibran apapun harganya, apapun harus kita hentikan. Kalau kita sayang pada republik ini, Jokowi harus menyerah. Saya tidak menginginkan dia di penjara, saya pribadi, tapi dia keluar dari sistem perpolitikan Indonesia, ajak anaknya itu mundur. Guys, wow, gempar. Ijazah Jokowi akhirnya terbukti palsu. Para penggugat sampai bersorak dan bersyukur merayakan kemenangannya yang telah bertahun-tahun mencari kebenaran tentang ijazah seorang presiden. Sehingga satu persatu kebohongan Jokowi akhirnya dibongkar terang-terangan. Sampai-sampai Jokowi dicap sebagai penjajah. Wow, luar biasa. Dan bahkan pemakzulan Gibran dari Wapres segera dilaksanakan secepatnya di tahun 2026 ini, ujar Rismon Sianipar. Sementara itu, seorang purnawirawan jenderal polisi Pongrekun meminta seluruh masyarakat Indonesia siap-siap menghadapi serangan cyber selama 7 hari yang mengakibatkan lumpuhnya sistem perbankan, listrik mati total dan jaringan internet putus total. Dan negara siap-siap chaos. Wow, gila, merinding aku guys ya. Jika ini benar-benar terjadi, internet putus, listrik mati total, sistem perbankan mati, wow, alangkah mencekamnya dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan bubar, kalau menurut saya lebih cepat dari 2030. Siapa yang berpikiran kritis, yang jalan pikirannya tidak sesuai dengan penguasa, maka dia akan berakhir di penjara. Kalau itu terjadi, tunggu saja bahwa republik ini bersedih, bubar, dan sia-sialah semua yang diperjuangkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita yang hanya bermodalkan bambu runcing berani melawan penjajah. Nah, penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Ya. Anaknya itu Gibran. Saya tidak akan pernah, makanya saya katakan resolusi 2026 kita maksudkan Gibran apapun harganya, apapun harus kita hentikan. Kalau kita sayang pada republik ini, Jokowi harus menyerah. Saya tidak menginginkan dia di penjara, saya pribadi, tapi dia keluar dari sistem perpolitikan Indonesia, ajak anaknya itu mundur. Wow, gila. Jokowi itu agak ragu. Udah guys, wah gila. Cuman Rismon Sianipar satu-satunya orang di republik ini yang benar-benar keras ya, sampai menyatakan penjajah sesungguhnya di republik ini adalah Jokowi katanya. Dan Gibran harus segera dimakzulkan di tahun 2026 ini. Wow, gila ya. Cuman Rismon yang berani mengatakan seperti itu. Yang lain nggak ada ya. Satu-satunya para penggugat Bang Rismon Sianipar yang mengatakan penjajah sesungguhnya di republik ini cuman Jokowi. Dan Gibran harus dimakzulkan secepatnya. Gila. Dan beliau juga tidak mau Jokowi di penjara, tetapi Bang Rismon cuman meminta Jokowi dan juga keluarganya atau dinastinya tutup buku dari dunia perpolitikan di Indonesia ini. Wah, gila ya, luar biasa, benar-benar luar biasa Bang Rismon. Keyakinannya terhadap Pak Jokowi dengan kejahatan yang ditelitinya oleh Bang Rismon benar-benar meyakinkan publik kalau penjajah sungguhnya adalah Jokowi katanya. Wow, luar biasa ya, betapa kerasnya ini. Wow, gila, aku sampai merinding guys. Gila, benar-benar gila ini. Oke guys, kita lanjut. Ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintah. Apa? 4 itu. 1. Dugaan korupsi. Yakin? 2. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan. Misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah, yang keempat adalah bangunan dinasti politik. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia
paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan seperti para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo melakukan yang namanya street justice, maka hancurlah dinasti politiknya. Nah itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh dinasti ini, oleh Jokowi kalau seandainya itu terbukti. Jadi nggak ringan, karena itu dia at all cost mempertahankan ini dan kemudian memanfaatkan kalian punya mental apa? Mudah jenuh untuk mengawal sebuah isu. Nanti juga orang akan lupa. Kita mahasiswa saja skeptis, apalagi masyarakat kebanyakan, ya kan? Nggak penting soal ijazah, udahlah. Kemudian muncul deploy uang besar-besaran. Ada lawyer, tapi lawyer bukan terukam yang mengatakan bahwa ada tawaran 100 miliar. Tapi nggak tahu benar. Walau alam ya. 100 miliar ini bisa diselesaikan. Dharma meminta masyarakat Indonesia. Nah, satu persatu kebohongan atau keburukan Jokowi lah dibongkar oleh tim para penggugat termasuk Bang Rismon dan juga Profesor Lefri Harun. Wah, luar biasa ya. Kebohongan, korupsinya, terus pelanggaran HAM-nya dan juga yang lain-lain gitu, itu dibongkar satu persatu. Dan mungkin masih banyak lagi ya yang akan mereka bongkar gitu ya. Luar biasa ya. Nah, andai kan ini mereka mengatakan ini cuman teman-teman sembarangan, ini nggak mungkin. Ini mungkin fakta yang mereka sampaikan, nggak mungkin ini mengada-ngada gitu ya. Sebab ini akan berurusan dengan hukum, ya nggak? Jadi apa yang disampaikan Bang Rismon dan apa yang disampaikan oleh Bang Lefri Harun itu sangat terhubung sekali dan sangat terkait sekali gitu ya dengan semua yang terjadi saat ini. Kekacauan, koruptor di mana-mana, setiap koruptor ditangkap selalu menyebutkan nama Jokowi, seperti Tom Lembong, seperti Nadiem Makarim, Yakul Khalid dan juga yang lain-lain selalu membawa nama Pak Jokowi. Kurang baik apa Pak Jokowi coba? Ya nggak? Kurang baik apa? Oke guys, lanjut. Bersiap hadapi keadaan darurat selama 7 hari. Mati listrik, lumpuh sistem perbankan, dan kekacauan sosial karena muncul isu global di mana akan terjadi cyber polygon, yaitu serangan cyber yang pernah dibahas di Economic Forum Dunia. Ini bukan hal yang sepele, dan bagi Dharma ini dilakukan oleh elit untuk mengontrol masyarakat. Ini disampaikan oleh Dharma pada sebuah podcast. Pada intinya, masyarakat Indonesia dan dunia harus benar-benar melakukan antisipasi darurat dalam 7 hari. Karena serangan yang tersistem seperti ini bisa menjadi pertanda awal Perang Dunia III. Bahkan di Eropa mereka sudah membagikan manual untuk bertahan hidup selama 3 hari. Di Jerman, pemerintah mereka membagikan panduan kesiapsiagaan darurat. Di Swedia dan Finlandia, mereka juga mengirimkan brosur serupa kepada keluarga mereka. Pemerintah di sana sarankan warga menyimpan stok makanan dan air untuk minimal 10 hari loh. Secara garis besar, bagi Dharma, masyarakat harus melakukan prepping atau persiapan mandiri untuk menghadapi skenario terburuk jika sewaktu-waktu terjadi gangguan infrastruktur yang tidak terduga. Saya ingatkan. Iya. Mulai kasih tahu, adik-adik kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat dadakan selama 7 hari. Bagaimana bertahan selama 7 hari? Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati, AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk, malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada karena berbakti kepada jet pump dan sebagainya atau PDAM. Mulai pikirkan dari sekarang sebelum tidak, karena nanti akan terjadi panik, pabrik Iya. muncul sifat itu. Benar guys. Nah, andai kan ini terjadi, wow, betapa mencekamnya negara ini ya. Listrik mati, sistem perbankan lumpuh total, jaringan internet putus, air juga mati. Terus kita mau ngapain coba? Dan katanya ini berlangsung selama 7 hari. Andai kan ini berlangsung selama 7 hari, terus selama 7 hari itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus apa yang mau dikerjakan, apa yang harus dimakan, sementara stok-stok makanan nggak ada gitu. Andai kan kita stok pula, itu kan sudah pada busuk, lalu gimana caranya? Wah, semoga aja ini nggak terjadi ya guys. Ini kalau di dalam pikiran saya ini benar-benar mencekam ya, benar-benar mencekam. Andai kan itu benar terjadi, sudah chaos artinya negara ya boleh saja di hukum rimba akan hukum rimba akan terjadi di situ ya nggak. Yang kuat siapapun akan bertahan lah. Gimana caranya untuk hidup gitu ya. Kekerasan di mana-mana akan terjadi, itu penjarahan pun juga terjadi di situ. Akan chaos lah pokoknya. Semoga ini jangan sampai terjadi ya guys ya. Oke.